Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang perlawanan Mataram Islam terhadap FOC. Sebelumnya akan saya perkenalkan, ada Alrian Giriwana, Desi Novianti, Ilham Dwi Pamungkas, Laras Erlina, Muhammad Zidan Nurafi, Samuel Hamonangan Sigalinggi. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perlawanan kerajaan Islam dan latar belakang Sultan Agung. Jadi, Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasannya. Jadi, Sultan Agung ini adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Pada awal pemerintahannya, Mas Rangsang bergelar Penembahan Agung. Kemudian setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624 diganti menjadi gelarnya menjadi Susuhan Agung atau disingkat menjadi Sunan Agung. Sedangkan latar belakang dari perlawanan Sultan Agung terhadap FOC ini maksudnya latar belakang perlawanan Islam terhadap FOC yaitu perlawanan ini dilakukan di Batavia yang dipimpin oleh Sultan Agung untuk melawan FOC yang dilakukan pada tahun 1628 sampai 1629. Perlawanan ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran kompeni Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang dalam hal ini terutama Pulau Jawa. Pihak Belanda telah melakukan apa yang telah diperingatkan oleh Sultan Agung agar mereka tidak melakukannya lagi, yakni mereka telah merebut suatu bagian Pulau Jawa yang ingin diperintahnya sendiri sebagai penguasa tunggal. Padahal sejak awal Sultan Agung telah memperingatkan kepada pihak Belanda bahwa persahabatan yang sama-sama mereka inginkan tidak akan mungkin terlaksana apabila FOC berusaha merebut tanah Jawa. Hal itu disebabkan karena pola pemerintahan Sultan Agung adalah ia tidak pernah mau berkompromi dengan Belanda atau penjajah lainnya. Prinsip Mataram yang diembannya adalah bagaimanapun Belanda tidak boleh unggul, kata Sultan Agung. Jadi itulah latar belakang dari perlawanan ini dan latar belakang Sultan Agung. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembaca berikutnya. Cita Sultan Agung mempersatukan seluruh tanah Jawa, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya, Sultan Agung menentukan keberadaan kekuatan VOC di tanah Jawa. Apalagi tindakan VOC yang memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan yang membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran dan kebijakan. Itu dapat membuat rakyat menderita. Itulah sebab mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Tokoh-tokoh perang Mataram terhadap VOC. Yang pertama itu ada Sultan Agung Hanyakarakusuma, merupakan raja yang paling gigih menyerang VOC di Batavia. Perlawanan rakyat Mataram yang diperintah oleh Sultan Agung Hanyakarakusuma untuk menyerang VOC di Batavia terjadi 2 kali, walaupun penyerangannya yang keduanya tidak memperoleh keberhasilan. Yang kedua itu ada Tumanggung Bahurekso, perlawanan yang dilakukan pada Agustus 1626. Walau pasukan Mataram kelelahan akibat menempuh jarak yang sangat jauh dengan pasokan makanan yang sangat menipis,
pasukan Mataram mampu melakukan serangan terhadap VOC di Batavia sepanjang hari. Tiga yaitu Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Perlawanan kedua terhadap FOC di Batavia yang dilaksanakan pada 1629 ini, meski persediaan makan pasukan Mataram sudah menipis, pasukan Mataram ini masih melakukan penyerbuan terhadap Batavia dan berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Penyerbuan berikutnya dilaksanakan di benteng Mumel, tetapi belum berhasil karena pasukan Mataram sudah lelah dan kekurangan bahan makan. Dampak Perang Mataram terhadap VOC. Pertama, munculnya pemberontakan yang diakibatkan dari kekalahan atas VOC. Yang kedua, kurangnya kepercayaan rakyat Mataram terhadap Sultan Agung. Yang ketiga, banyak daerah Mataram yang melepaskan diri. Yang keempat, berkurangnya pasokan sumber daya alam karena telah dibabat habis oleh VOC. Akhir perlawanan Mataram terhadap VOC. Keberhasilan Mataram dapat dibalas oleh VOC. VOC mengalahkan Mataram dengan menghancurkan lumbung-lumbung padi di Cirebon dan Tegal dengan cara dibakar. Akibatnya, pasukan Mataram yang menyerang VOC kesulitan dalam hal pangan. Selain itu, jarak antara Yogyakarta dengan Batavia, kurangnya persenjataan, dan penyakit malaria menjadi alasan kekalahan Mataram dalam menghadapi VOC. Kegagalan kedua tidak membuat Sultan Agung menyerah, namun membuat Sultan Agung memiliki keinginan untuk melakukan penyerangan ketiga. Namun hal tersebut tidak terjadi, karena pada tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.